Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi suatu cerita yang dimuat di artikel Bloomberg yang berkaitan dengan pajak dan kripto di Amerika Serikat. Jadi judulnya Crypto Investor Had Their Fund Frozen, artinya dana atau aset kripto milik investornya dibekukan. Now they might have to pay taxes too. Jadi sudah dibekukan, sekarang mereka masih harus bayar pajak gitu. Jadi ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga, minta tolong dicopet pula gitu. Nah, eh, apa yang sebenarnya terjadi? Dan kemudian kalau di Indonesia kira-kira prakteknya kayak apa? Nah, mari kita lihat videonya sebagai berikut. Jadi kalau penawaran kripto, kalau di Amerika Serikat ya, kalau saya perhatikan kurang lebih seperti ini. Dimulai dengan suatu hype ya, bahwa ada satu teknologi canggih luar biasa, blockchain, desentralisasi, menggantikan uang dolar, bisa transfer segala macam, ya dengan cerita-cerita yang terus terang nggak tahu benar atau salah. Dan terus terang saya juga belum pernah melihat aplikasi blockchain di Indonesia yang sukses. Eh, jadi saya terus terang juga nggak ngerti blockchain itu seperti apa, ya. Karena sistem yang sekarang berjalan baik-baik saja tanpa ada blockchain itu juga, gitu. Nah, kemudian hype teknologi itu kemudian menjadi terwujud dalam bentuk aset kripto. Ada orang biasa somehow pernah beli aset kripto itu sekian tahun yang lalu dengan harga sangat murah. Sekarang harganya sudah naik, orang itu tiba-tiba jadi kaya raya. Nah, kisah orang biasa atau bahkan orang susah terus jadi kaya raya, ya mendadak lagi gitu kan. Ya mungkin nggak mendadak lah ya, dia nggak tahu dia kaya begitu. Itu adalah marketing tools yang sangat efektif. Kenapa? Karena ya orang yang kaya belum tentu tertarik, jumlah mereka juga sedikit. Tapi kalau orang biasa jumlahnya sangat banyak, orang susah juga jumlahnya sangat banyak. Harapan untuk bisa jadi kaya tentu ada, apalagi mau kaya mendadak kayak sultan seperti itu. Jadi kombinasi daripada kisah sukses di satu dua orang ditambah dengan apa namanya, mereka kan penawarannya ya terus terang juga nggak sesuai regulator kan. Suka-suka mereka bikin platform sendiri, bikin shitcoin sendiri, bikin koin-koin nggak jelas sendiri. Terus itu dengan mudah mereka masuk ke banyak tempat. Cara daftarnya gampang. Ya waktu itu lagi pandemi, semua orang liatin handphone gitu kan. Nah, itu menyebabkan pemain-pemain atau spekulan di aset kripto ini makin hari makin banyak. Nah, dan bukan banyak lagi, sudah levelnya mengglobal, ya. Nah, karena itu ketika pemainnya mulai banyak, uh, itu juga bukan berarti dia tetap stay di situ. Mereka semakin kreatif. Kreatifnya bagaimana? Buatlah berbagai jenis ya. Jadi ada koin A, koin B, koin C gitu kan. Yang ya terus terang saya tidak bisa menganalisa aset dasarnya apa. Dan to be honest, menurut personal opinion saya, semua itu basically penipuan. Tapi ya kalau misalnya Anda berbeda pendapat, ya tidak apa-apa. Itu pendapat saya pribadi. Kemudian dibikin canggih, bisa tuker. Jadi kayak currency gitu. Bisa switch dari koin ini ke koin itu, koin ini ke koin ini gitu ya. Bisa seperti crossing. Eh, Kemudian yang agak parah nih, yang bikin banyak masalah, itu adalah ketika harganya turun, pemainnya semakin sedikit karena banyak orang kena rug pull ya bahasanya, rugi banyak gitu kan. Uh, Mereka membuat ini uh, seperti perbankan. Caranya bagaimana? Menawarkan bunga. Ya, caranya bagaimana? Misalnya, jadi orang kalau punya kripto, kriptonya itu diminta untuk ditempatkan di platformnya dia dan dijanjikan bunga. Bunganya juga nggak tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Jadi ada contoh kasus Celsius ya, salah satu platform kripto yang bangkrut, yang sebelum bangkrut, dia itu menawarkan bunga hingga 18%. Waktu sudah 18% ini saya bilang, waduh ini luar biasa. Investasi bodong di Indonesia aja itu biasanya cuma 10-12%. Kalau 15% orang sudah nggak tertarik karena ya udah tahu lah itu kira-kira bodong. Tapi kalau 10-12% itu kadang-kadang orang masih masih wah kayaknya boleh nih gitu. Dia 18%. Nah,
Jadi itu pertama begitu tinggi ya. Yang kedua, dari mana dia bisa bayar gitu kan? Kalau skema Ponzi atau investasi bodong itu adalah orang yang masuk yang masuk belakangan itu membayar ke orang yang masuk duluan. Jadi supaya yang masuk belakangan dapat, dia harus cari orang baru terus. Jadi ya namanya skema Ponzi. Nah, cuman skema Ponzi ini tidak murah Bapak Ibu. Kalau misalkan ada orang masuk 1 M, kan harus dikasih bunga 10%, 100 juta. 100 juta juga duit loh Bapak Ibu. Kita bisa bayar dengan uang, penjahat maksudnya ya, bayar dengan uang yang dia setorkan, atau dia cari orang baru untuk disetorkan ke orang yang lama itu. Nah, menjalankan skema Ponzi, kalau di model Celsius bagaimana? Kan belum tentu mereka ada uangnya kan. Nah, caranya menurut saya juga pintar. Mereka menciptakan koin sendiri, kemudian membayarkan bunga dengan koin ciptaannya dia. Jadi ibaratnya saya beli shitcoin, dibayar dengan bunga shitcoin juga. Dan karena orang merasa, oh ya saya dapat koin yang shitcoin ini mungkin ada nilainya sebelum collapse gitu. Jadi orang merasa dapat bunga. Dan bunganya juga super tinggi gitu. Nah, makanya dia punya skema itu makin menggulung. Yang tadinya orang menitipkan kripto, sampai-sampai orang bilang, waduh, kalau bunga bank cuma 2-3% kalau di US ya, lebih baik saya uang tunainya saya pindahin ke situ, saya beliin kripto, terus saya depositokan gitu. Nah, jadi cara seperti inilah yang membuat skema Ponzi raksasa. Yang akhirnya setelah ada yang kolaps ya, itu menyebarnya ke banyak tempat. Nah, terus masalahnya apa gitu ya? Kalau di Amerika Serikat, beda sama Indonesia. Mereka punya peraturan pajak itu seperti bunga bank, kupon obligasi. Kalau di Indonesia kan bunga bank pajaknya final 20%. Kupon obligasi pajaknya final 10%. Kalau di US enggak, pajaknya progresif. Jadi bunga bank, kupon obligasi, kena pajak progresif. Pajak progresif artinya apa? Artinya penghasilan kita makin besar, tarif pajaknya makin tinggi. Kalau penghasilan kecil, tarif pajaknya juga kecil. Kalau di Indonesia, tarif pajak terkecil itu 5%, kalau yang tertinggi itu 35%. Jadi orang yang income-nya di atas 5 miliar, untuk penghasilan di atas 5 miliar itu, penghasilan di atas 500 juta, itu dikenakan pajak. Saya koreksi. Jadi kalau orang penghasilannya lebih dari 5 miliar, itu kena pajak 35%. Nah, kalau misalnya penghasilannya kurang dari 100 juta kalau nggak salah, itu kena pajaknya baru 5%. Nah, kalau di US itu dia kisarannya 10 sampai dengan 37%. Jadi kalau Indonesia minimum pajaknya 5, kalau US minimum pajaknya 10%. Nah, bunga kripto ya, itu dianggap sebagai objek pajak juga, sama seperti bunga bank dan bunga kupon obligasi, dan dikenakan tarif pajak progresif pada tahun diterima. Jadi di dalam artikel Bloomberg itu ada seorang yang malang, ya, maksudnya orang yang kasihan, namanya Kurt gitu ya. Dia nyangkut 90.000 atau setara 1,35 M di platform Celsius. Jadi ya sudah dia taruh uang di sana, ownernya entah kabur atau menghilang atau gimana. Jadi platformnya stuck, dia nggak bisa tarik. Dan waktu dia menempatkan uang di situ kan dijanjikan dapat bunga dan dibayarin bunganya dalam bentuk shitcoin. Nah, itu dihitung dalam dolar, kemudian dikalikan tarif pajaknya, dia menerima tagihan 2.700 dari IRS, Internal Revenue Service atau Dirjen Pajak di Amerika Serikat. Dikenakan bunga 40.500.000. Kenapa? Karena dia dianggap mendapat penghasilan bunga. Makin ketar-ketir lah dia. Kenapa? Karena uangnya nyangkut. Udah nyangkut, nggak bisa keluar, kena bunga lagi 2.700. Ini besar loh Bapak Ibu. Mungkin untuk beberapa orang di sana ini sudah gaji dia 1 bulan. Gitu. Nah, kemudian dia juga makin khawatir. Kenapa? Karena dia punya 250.000 US dollar atau setara 3,7 M di Voyager. Voyager itu semacam platform kripto lah yang bangkrut juga. Sekarang kan banyak FTX bangkrut. Ya, itu menurut saya, maaf kata ya, kalau pendapat pribadi saya, kebanyakan juga maaf ya, scammer gitu. Itu cuma skema Ponzi raksasa juga gitu. Nah, jadi 250.000 ini atau 3,7 M ini belum terima tagihan. Gitu. Nah, terus jadi pertanyaan, kan dananya rugi, uangnya dibawa kabur, hilang gitu. Itu cuma koin di atas kertas yang tidak ada nilainya sekarang.
emang kalau saya untung dipajakin, rugi boleh dong dikasih kredit pajak atau dikurangin. Nah, kalau di Indonesia nggak ada aturan seperti itu. Kenapa? Karena kalau di Indonesia saham pajaknya final, obligasi pajaknya final, reksadana bukan objek pajak, deposito itu final. Jadi atas penghasilan-penghasilan yang seperti itu karena sudah final, itu nggak perlu hitung-hitung rugi. Kalau di Amerika progresif, makin besar makin tinggi pajaknya. Kalau dia rugi dikurangin boleh di sana. Nah, cuma ketentuannya begini, yang bisa dikurangi adalah maksimal capital gain plus 3.000 US dollar atau sekitar 45 juta. Jadi hitungannya gampangnya begini. Misalkan saya terima kupon obligasi, terima bunga bank, mungkin trading di kripto, ada keuntungan misalnya ya, atau trading saham ada keuntungan. Total keuntungan saya adalah katakan 100.000 US dollar. Besar sekali. Nah, kemudian uang saya 300.000 taruh di platform kripto, ditipu habis semua. Apakah boleh 300.000 ini mengurangi saya punya 100.000? Kalau di Amerika Serikat boleh ya, maksimal sebesar capital gain, artinya capital gain saya dalam 1 tahun itu 100.000, berarti habis semua, terus dapat lagi kredit 3.000 maksimal. Jadi kalau misalnya saya juga rugi-rugi di saham, rugi-rugi juga di trading kripto yang lain, berarti cuma maksimal 3.000 aja pengurangannya. 3.000 dolar untuk pengurangan penghasilannya gitu ya. Baru nanti selisihnya dikalikan dengan tarif pajak progresif. Kemudian juga ada syaratnya lagi, bahwa loss ini harus realized loss. Tidak bisa unrealized loss. Artinya kalau misalkan saya beli shitcoin gitu ya, di harga 1.000, sekarang harganya 1 gitu ya, saya rugi 99%, harus benar-benar saya jual dulu, baru bisa dianggap sebagai realized loss. Kalau misalnya platformnya nyangkut gimana Pak? Ya itu belum realize, sehingga tidak bisa dikurangin. Nah itu juga menambah stresnya si cerita kut di atas. Proses kebangkrutan tidak sebentar Bapak Ibu. Mau di Indonesia, mau di mana, itu ya bisa bertahun-tahun ya. Jadi ibaratnya dia sudah uangnya nyangkut, nggak bisa ditarik di banyak tempat, di kripto di US ya. Kemudian dapat tagihan pajak yang jumlahnya juga besar sekali. Terus berharap itu bisa dikurangi di tagihan pajaknya, proses kebangkrutannya nggak tahu selesainya kapan. Ya, jadi ini cerita menarik di US yang mungkin bisa kita pelajari. Pertanyaannya, bagaimana kalau prakteknya di Indonesia? Terus terang saya pribadi melihat kripto itu bukan sebagai instrumen investasi, tapi produk spekulasi beresiko super tinggi yang mungkin kalau saya boleh pakai kata mendekati judi gitu ya. Jadi sudah spekulasi super tinggi. Dan karena spekulasinya sangat super tinggi, terus terang saya pribadi merasa profilnya tidak cocok. Kayak judi gitu. Ya kadang-kadang kalau ada kesempatan di Singapura atau di Malaysia, kita misalnya pas mampir di kasinonya, coba-coba dikit, boleh dong. Tapi apakah saya mengandalkan itu sebagai saya punya masa depan? Tidak. Ya cuma nyoba aja main-main, siapa tahu peruntungan kecil kan. Tapi saya tidak menganggap itu sebagai saya punya cara untuk mendapatkan investasi masa tua saya gitu ya, investasi tujuan-tujuan yang lain. Ya sekedar happy-happy saja gitu. Tentu kalau happy-happy kan nominalnya juga ala kadarnya. Nah, saya terus terang melihat kripto seperti itu. Jadi kalau mungkin mau coba-coba ya seperti judi gitu ya mungkin. Tapi kalau misalnya enggak ya enggak apa-apa. Tapi sekali lagi ini pendapat pribadi. Kalau memang berbeda ya tidak apa-apa juga gitu. Nah, terus terang juga sampai dengan saat ini saya juga tidak pernah membeli kripto. Jadi terus terang saya juga nggak tahu nih apakah di kripto di Indonesia ada bunganya atau tidak. Dalam diskusi setelah saya post ini di Instagram gitu, ada yang bilang, oh ada Pak, di platform ini katanya kasih bunga. Oh gitu, oh saya baru tahu gitu. Saya bilang terima kasih untuk infonya. Nah, secara perpajakan yang sudah diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan atau peraturan Dirjen Pajak, saya lupa entah yang mana, sudah diatur tentang perpajakan kripto. Jadi dia mengatur ketika seseorang membeli atau menambang kripto melalui pedagang terdaftar, itu dikenakan PPN 0,11%. Kalau misalnya melalui pedagang yang tidak terdaftar, itu 0,22%. Kemudian ketika kita menjual kripto, ya,
atau kita trade ya, bukan jual dapat uang ya, kita trade dari kripto shitcoin A ke shitcoin B gitu. Nah, itu juga dikenakan PPh final 0,1%. Jadi ketika kita trade, kitanya jual, sisanya beli. Ya, kita kena waktu jualnya kena PPh, belinya kena PPN. Seperti itu. Nah, bedanya intinya kalau pedagang terdaftar bayarnya 0,1 atau 0,11, kalau tidak terdaftar itu 0,2 atau 0,22. Nah, kalau saya lihat, wah pemerintah baik sekali. Jadi produk spekulasi beresiko super tinggi, mendekati judi, pajaknya final gitu. Padahal kalau misalnya kita ke Genting Highland, kita coba judi di sana gitu ya, ada untung gitu kan. Untung itu dianggap sebagai penghasilan tarif pajak progresif. Sama seperti US menganggap bunga kripto, bunga tabungan, bunga bank, bunga deposito gitu. Nah, kalau di sini pajaknya final gitu. Ya, mungkin ini untuk memfasilitasi saja sih gitu. Karena memang pada waktu sebelumnya cukup banyak transaksi di sini gitu. Ya, karena banyak orang pengen jadi kaya mendadak gitu. Ya. Nah, atas bunga tidak diatur. Ya. Kalau di Indonesia P2P lending misalnya, P2P lending kan juga memberikan bunga. Pajaknya bagaimana? P2P lending itu bunganya beda sama bunga bank, beda sama kupon obligasi. Jadi pajaknya itu progresif. Meskipun demikian, ketika Anda membeli produk P2P lending, pada saat menerima pembayaran bunga, itu sudah ada potongan pajaknya. Kalau nggak salah 15%, saya lupa. Atau berapa gitu. Nah, atas pajak yang dipotong itu bukan berarti itulah pajaknya. Nanti disesuaikan lagi. Kalau tarif pajak saya cuma 10%, nanti saya bisa minta restitusi yang 5%. Kalau tarif pajak saya misalnya 30%, maka saya harus membayar selisih pajak 15%-nya itu. Jadi itu disesuaikan dengan tarif pajak. Bisa lebih bayar, bisa kurang bayar, bisa juga pas. Nah, kalau untuk bunganya kripto karena tidak diatur, menurut saya ya harusnya seperti bunga P2P lending. Tapi dari diskusi dengan yang dibahas di IG, ada yang kasih komen katanya dia sudah menanyakan ke kantor pajak gitu. Pas tambangnya nggak kena gitu. Pas dikasih bunganya tidak kena. Tapi pada saat dia jualnya baru kena. Ya, mungkin itu yang dipakai. Terus terang karena saya nggak ada, saya juga nggak tahu. Ya. Nah, bagaimana cara melaporkan pajak kripto? Cukup sederhana sih Bapak Ibu. Misalnya saya beli kripto 5 juta. Ya, hoki nih, jual 10 juta. Atau sial, saya beli kripto 20 juta. Waduh, kena ditipu orang, harganya langsung jatuh, masih sempat jual 10 juta. Jadi yang transaksi pertama kita untung 5 juta 100%, transaksi kedua kita rugi 10 juta, rugi 50%. Nah, itu tidak ada istilah untung atau rugi kalau pelaporan pajak kripto. Kalau sudah PPh-nya final. Yang dilihat cuma transaksi jualnya berapa. Oh, jualnya 10 juta. 10 juta kena 0,1% kalau diterdaftar. Berarti 10.000. Nah, kita lapor 10 juta di dasar penghasilannya di sini. Kemudian 10.000 di PPh terhutangnya. Nah, walaupun ada kata terhutang, itu seperti saham. Tidak usah dibayarkan lagi karena sudah dipotong. Kalau misalkan saya churning gimana Pak? Churning itu beli 10 juta, jual 12 juta. Beli 12 juta, jual 15 juta. Nah, nggak apa-apa. Total jualnya dikumpulkan. Misalnya saya jual 10 kali. Jual 10 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, dihimpun semua berapa. Dimasukkan sini angka penjualannya. Baru di sini PPh terhutangnya dikalikan 0,1%. Nah, ini pelaporan kalau Anda melakukan transaksi. Kalau misalnya Anda buy and hold gitu kan, ikut-ikut saham, padahal itu bukan saham Bapak Ibu ya. Itu dilaporkan sebagai harta dengan kode 039 investasi lainnya. Yang dilaporkan itu adalah nilai perolehan. Sama halnya dengan semua harta dalam pajak, pelaporannya menggunakan nilai perolehan. Sekali lagi, menurut saya, kripto itu bukan investasi, merupakan investasi yang berspekulasi super tinggi. Betul, mungkin ada orang yang kaya dari situ. Tapi saya lebih percaya banyak orang yang susah dari situ. Kalau misalnya Anda siap kehilangan semuanya, entah karena penurunan harga, ditipu oleh platform yang tidak jelas, ya, ataupun hal yang lainnya, silakan. Selama bisa terima risk and return-nya, ya coba aja kayak judi gitu. Di Indonesia dilarang, di Singapura kan tidak gitu kan. Kalau mau judi di sana kan nggak ada masalah.
Tapi kalau misalnya Anda tidak siap, menurut saya produk investasi yang konvensional saja, seperti reksadana, saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tapi yang kualitasnya bagus, atau bisa beli obligasi pemerintah, atau obligasi korporasi yang namanya juga bagus. Nah, demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.